Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar friends? Ketemu lagi dengan saya Ajis di Takis Channel pastinya. Oke, yang ditunggu-tunggu, udah nggak sabar ya. Saya ingin membahas sebuah board lagi dari Lucid, yaitu adalah Lucid LX50. Yang mana untuk board ini udah generasi ketiga aja ya. Ini udah nggak terasa, udah generasi ketiga aja, dan untuk upgrade-annya kita nanti lihat aja seperti apa. Dan saya rasa untuk LX50 ini bakalan jadi superstar ya di antara board-board generik pada umumnya. Karena apa? Yang pertama, ini agak anomali untuk caknya. Udah 13 mm walaupun dengan voltase di 18 volt. Apakah RPM-nya bisa mengangkat untuk cak yang berat? Nanti kita lihat seperti apa. Dan peningkatan-peningkatan apa saja yang disertakan pada generasi ketiga ini, nanti kalian saksikan aja di Takis Channel. Oleh karena itu, jangan sampai kelewatan ya. Jadi tonton terus dari awal sampai video ini selesai. Ya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, mohon bantu subscribe-nya biar nggak ketinggalan videonya. Kalian tinggal klik aja loncengnya. Dan jika kalian ada pertanyaan seputar board dari Lucid ini ataupun yang lainnya, kalian boleh ketikkan aja di kolom komentar. Buat kalian yang mau beli, saya sertakan ya untuk linknya di kolom deskripsi seperti biasa. Kemudian di end screen dan di tag juga ada ya. Dan yang terakhir di pojok kanan layar atas kalian. Kalian boleh spill dulu di situ, dan yang mau beli langsung check out aja di situ ya friend ya. Oke, daripada penasaran ya dengan Lucid LX50 ini, langsung kita review aja seperti apa. Baik, seperti biasa kita bahas terlebih dahulu untuk covernya ya, atau kopernya. Ya, yang kalian lihat seperti ini. Untuk warnanya ya khas dari Lucid ya. Biru dongker dan berwarna hitam untuk aksennya. Di sini di bagian penutupnya, penutup covernya atau pembuka covernya di sini berwarna merah untuk pengunciannya ya. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk desainnya ini sangat futuristik banget. Berbeda dengan generasi kedua ya. Ini lebih baik menurut saya, dan di sini ada engsel pivotnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Jadi untuk buka tutupnya itu dipastikan bakalan smooth daripada cover-cover yang seperti biasanya. Oke, untuk bagian depannya di sini ada tulisan Lucid yang di-emboss berwarna putih. Oke, untuk cover nggak ada masalah sama sekali ya. Di sini sangat solid banget, dan untuk pemilihan kualitas dari plastiknya ini baik ya friend ya. Oke, langsung kita buka aja. Di dalamnya kita dapat apa aja friend. Oke, di sini kita mendapatkan sebuah kartu warranty ya. Dan kalau saya lihat di sini warranty periodnya ada beberapa kategori ya. Kalau saya baca di sini 6 bulan untuk baterai, pack, dan charger ya. Jadi untuk baterai dan chargernya cuma dikasih batas warranty selama 6 bulan. Kemudian untuk 3 bulan di sini kalau saya lihat, issue with the bar machine warranty applies including the motor and brushless controller. Jadi untuk motor brushlessnya di sini dikasih warranty 3 bulan. Kemudian untuk gearbox, kemudian caknya, kemudian switch, casing, dan yang lainnya, spare part yang lainnya. Jika rusak oleh human factor atau oleh kita ya, oleh pengguna, itu tidak di cover ya sebagai warranty. Jadi ini sangat terbatas banget untuk warrantinya, dan ini nggak seperti biasanya untuk Lucid ini. Baik, jadi seperti itu ya untuk warranty card dari Lucid ini. Ini pangling banget ya, untuk kertasnya juga ini saya rasa diperbaharui dan jadi lebih bagus seperti ini ya. Kalau saya lihat di sini, ini adalah manual petunjuknya, dan ini adalah power tool Lucid yang terbarukan ya. Seperti ini friend. Oke, mantap ya. Dan ini sangat premium sih ya menurut saya. Brand global aja nggak printing sebagus ini ya untuk ya manual petunjuknya. Oke, saya rasa ini ada improvement ya dari Lucid. Oke, saya simpan dulu ya. Kemudian kita mendapatkan seperti biasa ini mata bead set ya. Di sini kalau saya lihat ada twist drill atau mata bor tombak, dan di belakangnya sini ada locking sengnya ya, jadi kita bisa pasangkan pada impact driver. Kemudian kita dikasih bead Philip, ada 2 buah PH2. Kemudian ini ada mata shock roofing, ukurannya di sini nggak kelihatan sih ya, tapi ini untuk skrup baja ringan ini kayaknya muat ya friend ya, seperti itu. Untuk bahannya sendiri saya rasa ini kuat banget.
Karena untuk platingannya di sini udah bagus ya, platingan black offset untuk mata obeng Philips-nya. Dan kalau ini saya kurang paham ya, ini cat atau platingan ya. Ya mungkin kalian yang tahu ketikkan aja di kolom komentar ini platingan jenis apa. Oke, kita simpan lagi. Kemudian di sini kita mendapatkan satu buah unit charger yang sangat disayangkan ya menurut saya. Untuk chargernya ini masih sistem adapter seperti ini. Dan untuk ampernya cuma di 1,3 ampere ya. Ya lumayan lah ya daripada dikasih 1,0 ampere. Untuk 1,3 ini menurut saya ya lumayan lah ya. Nggak kenceng dan nggak juga lambat. Seperti itu, oke. Outputnya 16,8 volt ya. Made in China. Oke, untuk adaptor ya kayak gini aja. Lanjut kita lihat untuk baterainya. Baik, untuk baterainya nggak mengecewakan juga ya. Di sini, di bagian bawahnya itu ada rubbernya, ada tulisan BL-nya yang berarti ini nyambungnya ke bornya kan. Jadi ini sistem brushless untuk motor dari si Lucid ini. Oke, seperti ini aja sih ya. Dan di sini terdiri dari 4 sel dan di sini ada stikernya Lucid lithium baterai 18 volt dengan bahan dasar stiker. Oke. Mantap ya, nanti kita akan coba bagaimana performanya dari baterai ini. Oke, dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah unit utamanya. Mantap banget ya, friend ya. Kalau saya pegang seperti ini sangat solid banget ya. Kemudian untuk kerapihannya, finishingnya, kalian bisa lihat sendiri, ini no gimmick-gimmick ya. Ini sangat rapi banget, dimulai dari tempelan dari si rubbernya, kemudian finishing dari plastiknya, ini sangat oke banget. Terkesan sangat premium banget ya untuk warnanya. Pemilihan warnanya, aksennya berwarna hitam dan merah, dominan berwarna biru dangker, dan aksennya juga di sini berwarna abu-abu. Oke, mantap banget ya untuk pemilihan warnanya dari desainer Lucid ini. Oke, langsung kita pasangkan aja ya. Oke, untuk triggernya di sini cukup responsif ya, tapi nggak responsif amat gitu ya. Dan kalian bisa lihat untuk batas torsinya di sini dari nomor 1 hingga ke nomor 24, friend ya. Ini banyak banget. Kalau ada yang bertanya, apa sih bedanya Lucid generasi kedua dengan generasi ketiga, terutama bor LX50 ini? Saya jawab, perbedaannya hanya ada pada gearboxnya ya. Yang tadinya gearboxnya hanya ya lebih polosan lah daripada ini, dan ini gearboxnya sudah menjadi seperti ini untuk desainnya. Dan menurut saya ini ada perbaikan ya, karena kalau misalkan selektornya kasar seperti ini lebih enak untuk dipindah karena kesat ya. Jadi tangan juga enak untuk memegang atau mencengkramnya seperti ini. Nih kalian bisa lihat ini lebih enak daripada generasi kedua. Jadi walaupun tangan kita basah, ini masih bisa di switch ya, seperti ini. Oke, renyah ya. Oke, seperti biasa kita bahas sedikit ya, mengenai build of quality dari Lucid ini. Dimulai dari caknya, di sini 13 mm dengan single lock ya, penguncian satu tangan. Tapi menurut saya ini gagah ya, bor dengan kapasitas 18 volt, tapi caknya 13 mm. Ini hanya ada pada bor Lucid LX50 ya. Ini keren banget. Oke, dengan desain yang bagus seperti ini. Baik, saya rasa untuk caknya terlihat sangat premium seperti brand global ya. Dan di sini ujungnya berwarna abu dan bagian tangannya sini berwarna hitam yang dikenuling supaya tidak licin ya ketika kita pasangkan mata bit atau mata obeng. Seperti itu, atau mata drill ya. Oke, first impression untuk caknya menurut saya ini suatu kelebihan ya. Yang mana kalau saya lihat di sini untuk caknya ini sangat futuristik ya. Beda dengan yang lain, cuman 10 mili. Di sini 18 volt udah dikasih 13 mili. Ini cakep banget menurut saya. Ini gagah banget. Dan saya rasa untuk pemilihan caknya ini seperti terkesan bor-bor premium ya. Oke, bagian gearboxnya tadi sudah kita bahas ya. Dan ini berbahan dasar plastik, friend. Seperti itu. Oke, pada bagian atas seperti biasa ini ada speed 1 dan ini ada speed 2. Dan kalau saya pindahkan seperti ini agak berat ya. Tapi bukan masalah, ini enak-enak aja seperti ini, friend.
Pada bagian belakangnya di sini ada tulisan brushless yang di emboss dan berbahan dasar plastik yang berwarna merahnya. Kemudian yang berwarna hitamnya ini adalah berbahan dasar karet. Ya pokoknya untuk warna di covernya ini kalau yang berwarna hitam karet. Kemudian kalau yang berwarna merah ini plastik ya friend ya. Di sini ada lambang lucidnya seperti ini dan ini emboss ya. Kemudian di bagian stikernya di sini tertulis brushless drill K3L, ini nomor registrasinya, kemudian untuk no load speednya di 450 rpm, dan speed 2-nya di sini tertulis 0 hingga 1800 rpm. Cak diameter 13 mm dan torsinya bisa nyampe 80 Nm. Oke, gokil banget ya. Dan kalian bisa lihat untuk reverse dan forwardnya di sini nggak masalah ya. Ini enak-enak aja untuk dipindah. Kemudian di sini ada indikator baterainya ya. Seperti itu. Oke, untuk aliran udaranya nggak ada masalah sama sekali ya. Ini didorong dengan sempurna oleh impeller. Dan untuk lilitan rewindingnya, kalau saya lihat di sini, ini seperti ya bagus banget ya untuk bahannya. Saya rasa ini tembaga murni ya untuk lilitannya. Nggak lupa di sini ada LED light-nya. Ada LED light-nya seperti ini. Ya, ini untuk terangnya ya biasa aja ya, nggak terang-terang banget seperti biasanya. Dan untuk triggernya juga nggak masalah seperti ini, cukup responsif. Kemudian di sini ada tulisan brushless-nya ya, berwarna abu yang ditulis deboss atau menjorok ke dalam, seperti itu friend. Oke, kiri kanan oke sih ya, ini gagah banget. Oke, selanjutnya kita cek RPM-nya dapat di berapa ya. Kita pindahkan dulu di speed 1 mode bor ya. Oke. ...486. Oke, melebihi dari spek ya. Yang tertulis di sini 450. Kemudian kalau saya perlambat seperti ini. Nggak pelan-pelan amat sih ya, tapi ini membantu banget ketika proses skrup di 123 rpm. Kemudian kita pindahkan di speed 2. Kita coba speed terendah dulu ya. Oke, 2 kali lipat di 275. Kemudian kita gas full. ...1578. Oke, kita ganti dulu baterainya. Siapa tahu beda ya. ...1597-an. Ya, hampir mendekati 1600. Tapi saya rasa dengan cak 13 mm ini, dia itu bekerja keras ya sebetulnya. Beda dengan cak 10 mm, mungkin ini bisa tembus di 1600 ke atas ya. Ya, menurut saya ini masih tergolong sangat bagus ya. Sangat bagus dibandingkan dengan board generik pada umumnya. Bor-bor yang pernah saya review, untuk RPM di atas 1500 itu menurut saya udah bagus ya. Mendekati board tipe global pada umumnya, friend. Oke? Dan untuk board global yang saya pernah coba itu bisa nyampe di 1800 ya. 1800, sedangkan ini cuman 1600 kurang lah ya. Tapi ini menurut saya udah bagus banget, friend. Oke, untuk perancangan desainnya menurut saya ini berat ke depan ya, karena caknya 13 mm. Kalau saya goyangkan seperti ini susah berdiri ya sebetulnya. Tapi kalau pelan-pelan seperti ini bisa berdiri aja sih. Cuman ya berat di bagian caknya sehingga susah untuk berdiri ya. Agak susah sih, bukan susah. Seperti itu, Fred. Tuh. Bisa aja berdiri, cuman ya harus pelan-pelan seperti ini, Fred. Oke, saya penasaran berapa beratnya ya. Ini berat menggunakan baterai. Nyalakan dulu. Oke, untuk beratnya cuman di 1 kiloan aja. 1068 gram. Ini menurut saya sangat ringan ya untuk bornya. Baik, selanjutnya kita coba proses deskrip di speed 1 selektor di drill aja ya.
Oke. Pengunciannya ini sangat kencang banget ya. Kita coba. Oke, 1, 2, 3. Oke, mati ya. Setelah saya teruskan, ini nggak ada masalah. Tadi sempat mati ya sebentar. Nggak kuat atau kenapa ya. Saya jadi penasaran. Kita cabut lagi aja. Saya coba sekali lagi ya, friend ya. Oke. Gak ada masalah sih ya. Kurang puas, sekali lagi ya, friend ya. Ini kayaknya panas banget sih. Oke, saya nggak pakai sarung tangan. Kita coba sekali lagi ya. Oke, nggak ada masalah ya. Mungkin tadi saya kurang tekan triggernya, sehingga untuk prosesnya berhenti sejenak ya. Dan saya lakukan, udah tadi dicoba 2 kali lagi, ternyata nggak ada masalah sama sekali. Oke, mantap ya. Baik, selanjutnya kita pakaikan auger bit 3/4 inci atau setara dengan 19 mm ya untuk diameternya, kemudian untuk panjangnya di 200 mm atau 20 cm. Oke, langsung kita gas ya. 1, 2, 3. Oke. Hanya mampu segini ya. Dan kalian bisa lihat untuk baterainya kedip-kedip seperti ini. Ini mendadakan nggak kuat ya, friend ya. Oke, setelah saya lepas, di sini kalau saya lihat bisa sekitar 5 sentian ya, 4 cm atau 5 sentian tadi masuknya. Jadi untuk auger sebesar ya 3/4 inci ini kurang direkomendasikan untuk penggunaan board dari Lucid ini. Baik, selanjutnya kita gaskan mata board kipas yang ukurannya besar ya. Ukuran 35, langsung kita gaskan aja. Kita pindahkan ke speed 2 ya. Baik, selanjutnya kita coba main solid drill ya. Apakah hentakannya enak atau tidak, galak atau tidak, IPM-nya kita coba aja ya. Oke, kita pindahkan ke mode hammer ya. Kita usahakan supaya daya cengkeramnya kuat banget.
kita coba ya. 1, 2, 3. Oke, langsung kita cek suhunya ya. 40 derajat, termasuk adem. Di bagian 8, 49, agak panas ya. Bagian samping 39. Jadi untuk bagian rear covernya, atau motor bagian belakangnya, ini panas ya. Di sekitar 49 tadi. Nih, 48. Oke, agak hangat ya. Baik, jadi seperti itu saja sih ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin kalian ada yang mau ditanyakan seputar LX50 bor generasi ketiga dari Lucid ini ataupun yang lain. Kalian boleh ketikkan aja di kolom komentar ya friend ya. Ditunggu untuk komentarnya. Baik, untuk kesimpulannya, saya rasa untuk bor dari Lucid ini sangat layak untuk dibeli ya. Sangat layak untuk dibeli. Mengingat untuk harganya ya di sekitar 400 ribuan, ini udah dapat baterai 2, kemudian cak di 13 mm, dan tadi kalian sudah lihat untuk performanya ada peningkatan ya dari generasi yang kedua. Generasi kedua itu yang saya rasa untuk RPM-nya di sekitar 1400-an ya. Kemudian di-upgrade menjadi generasi ketiga, ganti gearbox. Tapi untuk dalamannya, untuk rotornya atau motornya saya nggak tahu ya, apakah dirubah atau tidak. Seenggaknya ini menjadi lebih kencang ya untuk RPM-nya, yang tadinya 1400, diubah menjadi 1600 kurang ya, kurang sedikit. Atau 1590-an ya tadi ya, seperti itu. Kemudian secara performa yang saya rasakan, feeling saya ini sangat enak banget untuk dipakai, kecuali untuk tugas berat menggunakan auger bit ini, yang ukurannya 3/4 ini masih sangat berat ya. Dan ini adalah tugas-tugas dari bor yang 21 volt ya sebetulnya. Cuman tadi saya paksakan dan emang bener-bener nggak kuat. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk baterainya. Di sini masih tersedia 3 bar ya. Masih belum berkurang. Itu menandakan untuk kualitas baterainya ini, si Lucid ini, saya rasa ini sangat baik. Kemudian untuk kekurangan bor dari Lucid ini, saya rasa saya belum menemukan ya. Tadi saya sempat melakukan proses deskrip dan itu tiba-tiba mati. Dan itu ternyata penyebabnya dari tangan saya sendiri yang kurang menekan dari si triggernya ya. Jadi itu murni kesalahan saya pribadi dan setelah saya coba berulang-ulang tadi sampai 2 kali ya. Dan itu enak-enak aja untuk dipakai dan nggak ada kendala sama sekali. Ya intinya untuk bor ini saya rekomendasikan banget ya buat kalian yang lagi nyari bor dengan kapasitas voltase di 18 volt. Ini sangat juara banget di kelasnya dibandingkan bor generik pada umumnya ya friend ya. Ini perlu digarisbawahi untuk Lucid ini emang enak banget untuk dipakai. Oke baik, sebelum pamit undur diri, saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe channel ini, mohon bantu subscribe-nya biar nggak ketinggalan videonya, kalian tinggal klik aja loncengnya ya. Oke, saya Ajis, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.